فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Babu tahrimil ghibati wan namimah. Ini bab menerangkan tentang diharamkannya ghibah dan ini dua perbuatan yang sering kali terjadi pada manusia, ya, termasuk pada diri kita. Makanya kita mohon ya perlindungan sama Allah, jangan sampai kita ini terlibat dalam ghibah dan namimah. Karena ghibah dan namimah ini satu amalan yang jelek, ya, yang bisa merusak nilai-nilai ibadah kita tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Ya, orang berbuat ghibah, orang berbuat namimah itu paling enak. Ya, ini dua perbuatan yang kadang-kadang di zaman-zaman sekarang ini sungguh banyak sekali. Ya, sehingga menimbulkan fitnah. Nah, makanya di sini kita baca, ya mudah-mudahan insya Allah hasilnya kita bisa benar-benar terhindar dari dosa ghibah dan namimah. Ya, kata Imam Nawawi, bab menerangkan tentang diharamkannya ghibah dan namimah. Ya alam, ketahuilah anna hatainil khoslataini, bahwasanya dua sifat ini, yaitu ghibah dan namimah, sesungguhnya dua sifat ini min akbahil qabaihi, daripada sifat-sifat yang buruk, yang paling buruk. Ya, jadi udah buruk tapi dia termasuk min akbahil qabaih, dari sifat-sifat yang paling buruk dari keburukan. Ya, jadi dari ini buruk, ini buruk, ini buruk. Nah, itu dua sifat itu termasuk yang paling buruk. Ya, min akbahil qabaih, dari yang paling buruk dari segala keburukan. Wa aksariha intisaron fin nasi, dan paling banyak tersebar di kalangan manusia. Paling gampang tuh tersebarnya ghibah dan namimah di kalangan manusia. Hatta ma yuslimu minhuma, sehingga tidak selamat daripada dua sifat ini, ghibah dan namimah, illal qalilu minan nasi, kecuali cuma sedikit dari kelompok manusia. Jadi nggak ada yang selamat kecuali cuma sedikit dari manusia. Ya, dari sekian banyak manusia, yaitu banyak yang masuk dalam perbuatan ghibah dan namimah. Yang selamat cuma sedikit doang. Fali umumil hajati ila tahziri minhuma bada'tu bihima, karena ya umumnya hajat untuk bertindak hati-hati daripada keduanya, maka saya mulain dengan dua sifat tersebut. Fa ammal ghibatu, adapun pengertian ghibah, fahiya, maka ghibah itu zikrukal insana bima fihi mimma yakrahu. Zikrukal insana, kamu menyebutkan terkait tentang manusia, bima fihi, dengan sesuatu yang ada pada diri manusia, tapi mimma yakrahu, dari sesuatu yang ia tidak suka. Pokoknya dari segi apanya aja, ya kita ceritain terkait tentang manusia tersebut, ya dari segi manapun, dari aspek manapun. Namun apabila didengar dia kagak suka, nah itu udah masuk ghibah tuh. Ya, jadi ini Masya Allah cakupannya luas, menceritakan dari segi apanya aja. Ya kalau seandainya dia dengar itu yang apa yang kita sebutin, kita ceritain, yakroh, dia tidak suka, dia benci. Nah itu namanya udah ghibah. Sawaun kana fi badanihi, sama saja ya aspek yang ada dalam manusia itu ditinjau dari segi badannya, dari segi badannya, tinggi, pendek atau sebagainya, gemuk, kurus.
Nah, itu dari segi badannya. Audinihi atau dari segi agamanya. Ya, misalnya orang ini termasuk malas sholatnya, malas ngajinya, kita ceritain tuh. Itu namanya ghibah juga. Audunyahu atau dari segi dunianya. Dia ini susah banget hidupnya. Nah, itu dari segi dunianya. Termasuk gak boleh. Au nafsihi atau memang dari dirinya. Dirinya tuh memang misalnya bagaimana dia. Au khalqi atau dari segi penciptaannya. Ya, jadi khalqi itu bentuk tubuhnya. Au khuluqi atau sikap perilakunya, khuluq. Au malihi atau dari segi hartanya. Au waladihi atau anaknya. Au walidihi atau yang diceritakan orang tuanya. Tuh, yang diceritain anaknya, yang diceritain orang tuanya, sama ghibah juga. Au zaujihi atau pasangannya. Pasangannya ya bisa istrinya, bisa suaminya. Zauj. Ya, bisa pasangan yang diceritakan. Dia sih kagak menceritakan pribadi orangnya. Ya, yang diceritain bininya, yang diceritain suaminya, nggak boleh juga. Itu ghibah juga. Au khadimihi atau pembantunya. Tuh, pembantunya yang diceritain kagak boleh juga. Au mamlukihi atau budaknya, sesuatu yang dimilikinya. Atau sesuatu yang dimiliki itu bisa budak. Kalau dia punya kendaraan motornya diceritain kagak boleh juga. Ya. Ada orang punya motor, Pak. Ya, itu motor jelek banget, kita ceritain motor begitu masih dipakai aja. Ya, kita ceritain. Tapi di depan orang lain dia nggak ada. Ya, kalau ada orangnya itu namanya bukan ghibah, ada orangnya. Ya, ini kita ceritainnya saat orangnya kagak ada. Kalau didengar dia kagak demen, dia kagak suka, itu namanya ghibah. Ya. Kalau kita langsung ngomong sama dia mah namanya bukan ghibah. Ya, karena kita langsung. Kadang-kadang kita ngasih nasihat terkait tentang dia melakukan keburukan, itu bukan ghibah, langsung. Yang kagak boleh keburukan dia kita ceritain di mana-mana saat dia lagi nggak ada. Ya, termasuk ya mamluknya yang dimilikinya. Ya, misalnya budaknya atau dia punya motornya, dia punya mobilnya diceritain. Dia punya ya binatangnya aja kita ceritain, itu termasuk ghibah juga. Ya, itu begitu. Punya binatang apa nih kita ceritain. Ya, nah itu sama, nggak boleh. Au imamati atau imamahnya, sorbannya diceritain kagak boleh juga. Nah, itu imamah. Au saubihi atau pakaiannya itu pakaian orangnya. Misalnya dibilang itu pakaian bau banget, ya diceritain deh, bukan nyeritain orangnya tapi nyeritain pakaiannya, kagak boleh juga. Au misyatihi atau terkait tentang cara jalannya kan ada orang tuh yang bisa banget niru-niru, ya terkait tentang jalannya begini-begini, ya sehingga orang pada ketawa, ya dan ngomonginnya pada saat orang itu nggak ada, ya itu juga sama ghibah juga. Wa harokatihi gerakannya, wa basyasatihi senyumnya, wa khola'atihi keburukannya, wa abusi cemberutnya, wa tolakatihi sama senyumnya. Tuh, cemberutnya aja. Dia kalau cemberut begini ceritain gitu. Ya, enggak boleh juga. Ya, waktu senyum, kalau senyum dia modelnya begini. Ya, kalau tertawa dia begini. Enggak boleh juga nyeritain masalah itu semuanya. Al-ghairi dzalika atau selain daripada itu, mimma yata'allaqu bihi dari segala sesuatu yang terkait dengannya. Sawaun zakartahu bilafzika, sama saja kamu menyebutkannya dengan ucapan kamu, dengan lafaz, dengan ucapan. Au kitabika atau dengan tulisan kamu. Nah, ini sekarang banyak dengan tulisan nih. Ya, di zaman medsos seperti ini orang banyak berbuat ghibah, ya bahkan namimah itu dengan apa? Dengan tulisan. Tuh, kadang-kadang ada WA atau sejenisnya, ya dikirimkan, ya disebarluaskan. Itu berarti kita nyebarin ghibah. Makanya saya pesan banget tuh Bapak Saudara, kita kalau dapat WA dari mana-mana,
tolong dibaca dulu. Kalau kira-kira isinya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, boleh share ke yang lain. Itu namanya tujuannya untuk dakwah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang isinya mengumpat, isinya yaitu ghibah, namimah, fitnah, jangan. Orang udah ngirim ke kita, ya udah kita udah baca, udah tahu, tapi kita jangan nyebarin ke orang lain. Sebab kalau kita nyebarin sama aja kita ikut membantu menyebarluaskan ya fitnah yang isinya ghibah atau namimah. Tuh, nih di zaman sekarang nih, masya Allah, kita bisa berbuat dosa gara-gara gituan tuh, Pak. Ya, ghibah, namimah melalui medsos yang kadang-kadang orang kalau lagi semangat, apalagi di grup itu, ya kadang-kadang, wah bahasanya nggak enak, ya dikirim lagi. Nah itu namanya kita menyebar luaskan ghibah dan namimah, ya. Makanya kalau kita udah baca, ya udah kita aja yang tahu entah dari siapa ini kirimannya, udah kita delete aja, kita hapus, jangan malah kita sebarluaskan. Nah, kadang-kadang di bulan baca udah disebarin, ya dapat informasi, dibaca belum, ya disebarin. Ada orang yang dikasih, ini nanya, ya ini ente berita ini dari mana sumbernya? Dia kagak tahu, gua aja belum baca tuh, belum baca udah disebar ke orang lain. Nah ini nih yang begini-begini, jangan. Tanpa terasa sebenarnya kita udah melakukan dosa maksiat. Apa? Ghibah, namimah. Tuh, sebab di situ bisa fitnah nanti, bisa ngadu domba, bisa ya menceritakan kaiban orang. Emang susah ya di zaman sekarang ini, masya Allah. Ya orang udah begitu ya ramainya mencaci maki, ya mencaci maki dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita nasehatin orang, boleh kita panggil. Kalau ada orang melakukan kesalahan, ya kalau ini didiamkan saja, wah ini bahaya. Kita panggil, itu namanya bukan ghibah, langsung kita bisa selesaikan. Kalau kita ceritain terus, itu ghibah, selamanya jadi ghibah, nggak selesai. Ya, begitu. Ya itu jadi kamu sebutkannya itu bisa model dua, bilafzika au kitabika, bisa dengan kamu ucapkan atau juga bisa dengan tulisan. Auramazta, atau kamu memberikan lambang, rumusan, ada lambang, ada kode-kode, ya. Jadi bisa juga orang ghibah ya dengan cara memberikan kode, ramazta, ya, au asyarta, atau kau berikan isyarat ilahi kepadanya, biainika, kadang-kadang isyaratnya dengan mata kamu, au yadika, atau tangan kamu, au ra'sika, atau kepala kamu, au nahwi zalika, atau seumpama itu. Amal badanu, adapun contoh kalau ghibah terkait tentang badan, maka kaulika, maka seperti ucapan kamu, a'ma, a'raju, a'masyu, aqra'u, qasirun, tawilun, aswadu, asparu. Nah itu terkait dengan badan seseorang. Ya, a'ma buta, ya, a'raju pincang, a'masu kurang melihat, kurang penglihatannya kurang gitu, ya, kurang awas, namanya a'mas. Aqra, ya, orang yang ya tercela. Qasirun, pendek, tawilun, panjang, aswadu, hitam, asparu, ya, kuning. Itu semuanya ya termasuk terkait dengan tubuh seseorang, ya nggak boleh. Ya, jadi walaupun dia buta, kita bilang tuh orang buta tuh, nah kita ceritain, itu tetap nggak boleh. Dia orang pincang, kita panggil pincang misalnya, ya itu kalau didengar dia marah, ya. Jadi itu juga termasuk ghibah. Walaupun ada pada dirinya emang dia benar ya memiliki ya kondisi badan seperti itu, tapi kita nggak boleh sebut karena itu bisa ya namanya ghibah. Kalau dia enggak begitu kita sebut, bukan ghibah lagi, namanya fitnah. Nah kalau fitnah itu lebih tinggi dosanya. Ya, ini emang orang itu punya sifat-sifat yang begitu, tapi kita ceritain ketika dia nggak ada.
Nah, itu namanya ghibah. Kalau dia nggak punya sifat-sifat begitu tapi kita sebutin, kita ceritain, itu namanya bukan ghibah, fitnah. Wal fitnah itu asyaddu minal qatli. Ya, kata Allah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wa ammad dinu, adapun yang terkait tentang agama, maka contohnya seperti ucapan kamu, fasikun, sarikun, khainun. Nah, ini kan terkait dengan agama nih. Dia fasik, dia pencuri, dia pengkhianat, zalimun, dia orang zalim, mutawahinun bis sholati, yang meremehkan sholat. Itu nggak boleh tuh. Ya. Jadi kalau kita menceritakan orang terkait tentang yang suka meremehkan sholat, nah itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Mutasahilun pin najasati, yang menganggap ringan terkait tentang najis. Kan banyak orang sekarang itu yang menganggap ringan, remeh terkait tentang najis. Ya, najis diremehin. Ini sekarang banyak Bapak, Saudara. Ya, kalau kita ngelihat ada najis kurang pada diperhatiin. Ya, makanya dulu waktu saya ngaji sama Mu'allim Syafi'i Azami, beliau tuh Masya Allah, kalau terkait tentang najis, kata beliau, saya kagak nyuruh pembantu saya. Ya, kalau ada najis di rumah dia yang bersihin. Lantai ada najis, Mu'allim langsung yang bersihin. Tuh beliau bilang begitu. Sebab kalau disuruh pembantu, ya nggak benar dah katanya. Ya, begitu. Sebab banyak orang yang sekarang meremehkan terkait tentang najis. Nggak kenal dia bagaimana cara mencuci najis, najis ainiyah, najis hukmiyah. Tuh, makanya kalau kita ngaji fikih, nanti kita bisa tahu tuh cara mencuci najis bagaimana. Kalau dari najis ainiyah, ya itu harus dirubah dulu menjadi najis hukmiyah. Kalau najis udah hukmiyah, tidak boleh dielap. Ya, tapi harus disiram dengan air, karena najis tidak ada yang bisa bersih dengan elap atau sebagainya, kecuali hanya bisa disiram dengan air. Tuh, itu Masya Allah. Ya, sekarang tuh hal-hal yang model begitu tuh udah kurang diperhatiin. Takutnya nanti orang yang meremehkan najis terkait dengan sholatnya. Ya, sholat. Makanya saya selalu pesan tuh di jamaah-jamaah, kalau kita ke kamar mandi tuh, di kamar mandi biar ada sendal khusus. Tuh, kalau kita nggak ada sendal di kamar mandi, ntar campur aduk dengan najis, itu sholatnya bagaimana dah tuh? Ya, jadi repot. Ya, itu. Jadi sholat itu ya bisa diterima kan terkait dengan najis. Kalau najisnya dicara membersihin kagak bisa. Tuh. Makanya saya kalau ada orang-orang yang pada umroh tuh kadang-kadang pada sembarangan tuh terkait dengan najis di kamar mandi. Ya, makanya saya bilang dulu di kamar mandi mesti ada sendal khusus. Nah, seperti itu. Karena di kamar mandi dia pipis, dia apa? Ya, kemudian dia tanpa memakai sendal. Ya, ini yang begini ini namanya muntahawin bin najasah. Banyak orang-orang bicara masalah yang tinggi-tinggi, tapi terkait tentang masalah najis dia kagak pahami. Nah, seperti itu. Ya, jadi mutasahilun bin najis. Nah, orang kalau meremehkan najis kita ceritain di mana-mana, enggak boleh juga. Itu namanya kita ghibah. Kalau bisa kita tegur langsung kepada orangnya, bukan kita ceritain. Ya, itu mutasahilun bin najis termasuk menceritakan terkait tentang apa? Din, tentang agamanya. Laisa baron biwalidihi, orang itu tidak berbakti sama orang tuanya. Nah, itu termasuk masalah din. Ya, enggak boleh diceritain, tapi kalau mau ditegur boleh langsung ingetin. Ya, jangan kita ceritain tuh dia selalu tidak pernah bakti sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, kemana-mana diceritain. Nah, itu enggak boleh. La yada'u zakata mawadi'aha, dia tidak pernah memberikan zakat sesuai pada tempatnya. Zakat sih zakat, tapi enggak benar zakatnya. Ya, dulu waktu masih ada Ki Haji Hibatullah Siddiq, beliau cerita, ya kalau kita ngeluarin zakat tapi zakatnya tidak sesuai, tidak masuk dalam kategori mustahiquz zakah yang diberikan,
maka sama aja, walaupun kita udah zakat tetap tidak sah zakatnya dan wajib diganti. Tuh, makanya kita kalau zakat tuh harus tahu ya orang-orang yang termasuk mustahiquz zakat. Makanya kemarin kita lagi baca tuh dalam kitab Tausyih ya Imam Nawawi, siapa yang mustahiquz zakah. Nah, orang-orang yang muzakki, yang wajib mengeluarkan zakat harus tahu siapa orang-orang yang termasuk mustahiquz zakah supaya tidak salah alamat. Nah, itu. Ya, jadi dia memberikan zakat tapi tidak sesuai tempatnya. La yada'uz zakata mawa di ahad. Itu termasuk keaiban juga dalam masalah agama. La yajtanibul ghibata, dia tidak bisa menjauhkan ghibah. Itu terkait dengan din. Sekarang terkait dengan dunia. Wa amad dunia, adapun yang terkait dengan dunia faqalilul adabi, sedikit ya adabnya. Ada orang yang kurang adab ya. Wa yatahawanu bin nasi, yang suka meremehkan ya dengan orang lain. Kan ada orang yang suka ngeremehin aja ya kepada orang lain, tindakannya gitu ya, selalu ngeremehin orang. Nah itu juga enggak boleh. Yatahawun bin nas. Ya la yara li ahadin alaihi haqqan, dia tidak pernah melihat kepada seseorang terkait tentang haknya. Ya, seseorang itu punya hak dan punya kewajiban, tapi kadang-kadang dia mintanya kewajibannya doang, haknya tidak pernah diperhatiin. Kalau kewajibannya selalu ditegur, kamu harus begini ya, tapi hak dia kadang-kadang kurang diperhatiin. Itu namanya satu keaiban yang ada pada dunia ya, itu kan masalah dunia ya, transaksi ya, hubungan seseorang dengan yang lainnya, hak dan kewajiban ya. Jadi jangan kita selalu nuntut kewajiban sementara hak kita ya itu kurang diperhatiin. Ya, kita kadang-kadang kurang memperhatikan hak-hak buat orang lain. Ya, seperti itu. Yang kita minta hanya kewajibannya. Ya, sementara dia punya hak tidak diperhatiin haknya yang harus diterima. Kasirul kalami, ada orang yang banyak ngomongnya. Kasirul akli, banyak makannya. Awin naumi, atau banyak tidurnya. Itu nggak boleh ceritain tuh. Banyak banget makannya, banyak banget tidurnya. Ya namu fi ghairi waqtihi, dia tidur bukan pada waktunya. Ya jlisu, dia duduk fi ghairi maudihi, bukan pada tempatnya. Wa amal muta'alliqu biwalidihi, adapun yang terkait dengan orang tuanya, faqaulihi, maka seperti perkataannya abuhu pasikun. Nah ini contoh yang terkait dengan orang tuanya, diceritain ayahnya, orang tuanya ayahnya fasik, au hindi, au nabti, au zanji, yaitu ya nisbah yang kurang bagus yang disandarkan kepada orang tuanya. Iskapun, ya orang tuanya dibilang iskap itu tukang sepatu, tukang sol sepatu. Ya itu merendahkan gitu, nggak boleh. Bazzazun, pemeras. Nakhosun, yang tukang mendorong. Ya najarun, ya najar itu tukang kayu. Haddadun, tukang besi. Haikun, penenun, ya penenun. Nah itu, jadi terkait tentang pekerjaan yang mungkin dianggap disebut itu menghinakan, ya dinisbahkan ke situ dengan tujuan menghinakan. Nah itu termasuk nggak boleh, termasuk ghibah juga. Wa amal khuluku, adapun khuluk sikap perilaku, faqaulihi sayyidul khuluki, ya nggak bagus perilakunya. Mutakabbirun, sombong. Murain, ria. Ajulun, orang yang selalu tergesa-gesa. Jabbarun, yang selalu memaksa-maksa. Ajizun, orang yang lemah. Dhaiful qalbi, lemah hatinya. Mutawahhirun, abusun, suka ya nggak bagus nampaknya, cemberut. Khaliun, jelek. Wanahwuhu, dan seumpamanya. Wa ammas saubu, adapun yang terkait dengan pakaian, pawasiul kami, yang luas lengan tangannya. Tawiluz zaili, yang nyengser ujung pakaiannya. Wasihus saubi, yang kotor bajunya. Wa nahwu dzalika, dan seumpama itu. Nah itu yang terkait dengan pakaian. Jadi nggak boleh kita menghina pakaiannya, kita hina-hina. Ya seperti itu. Pakaiannya kumel banget.
Nah, itu terkait tentang kumel pakaian yang dipakai, tetap nggak boleh. Wa yuqasul baqi, dan diukur terkait sisanya, bima zakarnahu, dengan apa yang telah kami sebutkannya. Wa dabituhu, pokoknya definisinya zikruhu, dia ceritakannya, bima, dengan sesuatu yakrahu, yang dia tidak suka. Wa qad naqalal Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan sungguhlah menukil siapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ijma'al muslimina, yaitu kumpulan manusia orang-orang Islam, ala annal ghibata, atas bahwasanya ghibah, zikruka ghairaka, kamu ceritakan terhadap selain ya kamu, bima yakrahu, dengan sesuatu yang ia tidak suka. Jadi kamu menyebutkan, kamu menceritakan sesuatu kepada orang lain ya terkait tentang si A yang si A itu tidak suka. Wa sayatil hadisus sahihu al musarrihu bizalika, dan nanti akan datang keterangan hadis-hadis sahih yang menjelaskan hal itu. Nah, nanti baru diperkuat dengan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang bagaimana tidak dibolehkannya orang yang punya ya sifat ghibah, ya berbuat ghibah. Nah, nanti baru wa amman namimah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.